Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas studi kasus tentang percobaan pengaruh konsentrasi hormon tumbuh terhadap produksi kedelai di tanah. Ditujukan untuk menguji hipotesis bahwa konsentrasi hormon berpengaruh terhadap peningkatan produksi kedelai. Ini merupakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan one way ANOVA. Di sini kita lihat data percobaan pengaruh konsentrasi hormon terhadap tumbuh terhadap produksi kedelai. Di sini dimisalkan konsentrasi hormon 0,00, kita misalkan H0, kemudian 0,02 konsentrasi hormonnya kita misalkan H1 dan seterusnya sampai di sini konsentrasinya sampai 6 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 faktor. Perbedaan 6. Kemudian ada pengulangannya sampai 4 kali. Ya, untuk hormon H0 atau hormon yang konsentrasinya 0,00 adalah pengulangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti kita menggunakan penghitungan secara SPSS. Langkah pertama, kita ubah dulu ini konsentrasi, misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini cuma sebagai pemisalan, ya. Maka begini. Nah, ini di sini kita hormon 1 atau H0 tadi ini dimisalkan, ya, karena dia tidak kita itu yaitu adalah produksinya ini. Nah, karena ini jenis, ya. Nah, maka ini 1 tadi dimisalkan, ya. 2 itu tadi dimisalkan H1. H1 itu apa tadi? Konsentrasi hormon 0,25. Kemudian H2-nya 0,50. Ini berarti ini saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti konsentrasi hormonnya kita berikan jadi 6. Maka di sini di SPSS kita tulis ini. Untuk mengubah dia ini nama, nah ini ada hormon, ada produksi, bisa di variable view. Nah, kita lihat. Ya. Kemudian untuk mengubah tadi kita lihat di sini. Ya, misalkan ini saya hapus semua, bagaimana caranya? Remove. Ini saya remove semua, ya. Nah, ini H5 juga saya remove. Nah, misalnya begini, saya mau masukkan. Tadi 5 itu mewakili apa? H4. Maka kita add. Ini untuk mempermudah nanti pengkodeannya. Kemudian 6 tadi kita labelkan dia H berapa? H5. Nah, seperti ini kan kita lihat 5, 6 itu H5 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai pengkodeannya, labelannya. Oke. Maka oke. Sudah, itu tidak ada masalah, ya. Kita lihat di sini. Langkah selanjutnya bagaimana untuk membuat analisisnya. Untuk melakukan proses analisis, kita langkah pertama klik analyze di sini, ya, klik analyze. Kemudian kita pilih compare one way ANOVA. Nah, ini. Tapi sebelumnya kita ini masih seperti ini kan. Hormon itu sebagai faktor, maka kita masukkan ke faktor. Produksi dependent list, ya. Klik ini. Kemudian kita lihat di post hoc-nya. Post hoc kita klik yang kita pakai ALSD, Tukay, sama Duncan. Nah, apa? LSD, Tukay, dan Duncan. Dan kita lihat di sini signifikan levelnya 0,05. Kita klik continue. Kemudian kita klik option. Option ini apa yang kita inginkan? Misalkan deskriptif. Tapi kita sebenarnya tidak butuh deskriptif. Tapi ya kita lihat tidak ada masalah. Kemudian homogeneity of variant. Ya, sudah itu. Maka kita klik continue. Nah, habis itu kita klik apa?
Oke, outputnya sudah selesai. Lah, deskriptif ini agar kita, oh ini kan sudah tertulis bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu H0, H1, atau pengen ini kamu ubah 0,00 sesuai tadi juga tidak masalah. Yang penting bisa mengambil kesimpulan. Pada tabel deskriptif ini memberikan informasi tentang statistik deskriptif, rata-rata, standar deviasi, ya kan? Dan juga lain-lainnya, ada nilai minimum, ada maksimum. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tabel homogeneity of variance. Tabel ini ditujukan untuk menentukan apakah uji ini bisa dilanjut apa tidak. Seperti itu. Kita lihat tabel homogeneity of variance, probabilitasnya kita fokus ke probabilitas. Nah, probabilitasnya di sini nih. Probabilitasnya adalah 0,761. Nah, maka di sini kita lihat berdasarkan tabel, ini homogeneity variance, ini produksinya, ya kan? Kita lihat tabelnya itu ini berapa ini? 0,761. Kita dapatkan bahwa probabilitasnya 0, nah, nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,761. Nah, sebesar 0,761 ini kan lebih dari berapa? Kita lihat. Lebih dari berapa? 0,05. Atau lebih besar. 0,05. Nah, ketika dia lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Nah, artinya H0 diterima. Sehingga ya H0 diterima, maka apa? Semua populasi mempunyai varian yang sama. Mempunyai ketika dia memiliki varian yang sama, maka uji bisa dilanjutkan. Ya, maka uji atau sehingga ini dapat disimpulkan semua populasi. Biar kalimatnya enak ya. Simpulkan bahwa semua populasi mempunyai varian sama. Jika sudah sama, maka uji ini bisa kita lanjutkan. Ya, maka sekarang kita lihat di tabel ANOVA. Untuk menggunakan tabel ANOVA, H0-nya adalah konsentrasi hormon tidak berpengaruh, dan yang H1-nya konsentrasi hormon berpengaruh. Kita lihat sekarang, kita lihat tabel ANOVA-nya. Nah, kita lihat tabel ANOVA-nya di sini. Nah, ini tabel ANOVA-nya, kita Ctrl C, langsung kita masukkan di sini. Nah, berdasarkan tabel ANOVA di sini, site totalnya atau istilahnya probabilitas, nah, kita dapatkan nilai probabilitas. Tabel ini bisa dilihat bahwa nilai atau probabilitasnya sebesar berapa itu? 0,001.
Dan 0,001 itu lebih kecil dari siapa? Dari 0,05. Nah, sehingga H0 ditolak. Nah, di sini sudah ada. Artinya, ketika H0 ditolak, H0-nya kan ini. H0 ditolak, maka H1 diterima. H1 diterima atau artinya apa? Konsentrasi hormon berpengaruh terhadap produksi kedelai. Jadi kita sudah selesai. Nah, ini kesimpulannya. Berarti hipotesis tersebut sudah. Jadi hipotesis awal adalah konsentrasi hormon berpengaruh terhadap peningkatan produksi kedelai. Ternyata hipotesisnya benar. Nah, hasil akhirnya ini. Artinya konsentrasi hormon berpengaruh terhadap ya, demikian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar terus ya untuk tetap belajar. Karena ini kita belajar berdasarkan studi kasus. Nanti materi penghitungan yang manual bisa saya sampaikan di file ya.